93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama kami 93,7 Gema FM untuk yang lebih baik. Saya Ida Fahri di sini. Sedari tadi informasi saya bahwa hari ini ada program talk show polisi kita. Pak Kasat Lantas Polrestabes Makassar sudah berada di perjalanan tadi ya informasi saya. Tapi kemudian ya ini butuh sedikit waktu untuk sampai ke Gama FM dan akhirnya saat ini sudah tiba di studio dan tentu saja juga akan sama-sama kita berbicara seputar bagaimana upaya penegakan hukum dalam berlalu lintas, ya terutama untuk wilayah kota Makassar. Saya langsung menyapa beliau dulu, ada Kompol Mamat Rahmat SEMSI, Kasat Lantas Polrestabes Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kasat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Ya, Ida. terima kasih Pak, waktunya sudah hadir di Gama FM di tengah kesibukan yang begitu banyak Pak ya. Betul, betul. Masih meluangkan waktu untuk Gama FM. Oke, Alhamdulillah. baik Pak Kasat, kita berbicara tentang upaya penegakan hukum dalam berlalu lintas. Nah ini tentu saja erat kaitannya bagaimana mengatur perilaku Pak ya pengguna Iya, jalan betul. yang menggunakan jalan dengan melihat kondisi kota Makassar juga semakin ke sini semakin ramai, semakin padat, kendaraan semakin banyak. Kalau kemudian pengguna jalan tidak paham bagaimana harus berlalu lintas dengan baik dan benar, ini bisa-bisa setiap saat akan terjadi yang namanya apa namanya, bisa dikatakan krodit begitu ya Pak Betul, Kasat? betul. Oke, nah saya ingin mengetahui Pak, bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan sampai sejauh mana kemudian penegakan aturan bagi para pengguna jalan yang melanggar ini Pak, Betul. sampai hari ini untuk wilayah hukum Polrestabes Makassar. Baik, Mbak Ida, terima kasih. Ya, Selamat siang pemirsa Gama Radio FM. Gama FM ya Ya, yang ada di Kabupaten Goa. Mungkin kami dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar ya kembali lagi menyampaikan terlebih dahulu ya sebelum kami melaksanakan penegakan hukum. Tentunya kami mengadakan beberapa edukasi iya, pada masyarakat kan, mhm, tidak ujug-ujug langsung ada penegakan hukum. iya, Ya, kami mhm, memberikan edukasi, informasi, kemudian sosialisasi bagaimana caranya atau tata tertib ya berkendara yang baik dan mhm, sopan. Tentunya di situ dan kami dengan jajaran eh, lalu lintas Polrestabes Makassar itu mengadakan edukasi. mhm, Salah satu contoh mungkin sekarang kami lakukan ada namanya tagline yang dari iya, kami itu putar balik kembali ke jalan yang benar. oh Nah, dan oke, itu sudah viral mungkin kan. mhm, Jadi mhm, sebelum kami melakukan tindakan dengan hukum, dengan mhm, tilang, ya kami edukasi bahwa putar balik kembali jalan benar artinya rekan-rekan pengendara roda 2 khususnya itu mhm, melanggar. Jadi kita kembalikan. mhm, Jadi terus berulang-ulang sampai pengendara-kendaraan motor sadar mhm, bahwa mereka itu melanggar. mhm, Tetapi kami tidak juga melupakan tentang tindakan, iya, dengan tilang. mhm, Mungkin ada yang melanggar arus bonceng 3 dan mhm, mengakibatkan nanti kecelakaan yang fatal, itu mhm, tentunya wajib kita mhm, langsung, tilang mhm, dengan tilang kamera, sekarang ETLE, Etle betul, jadi mhm, Electronic Law Enforcement. Jadi mhm, tidak bersentuhan langsung berbicara masyarakat dengan petugas. mhm, Tentunya kami tinggal mengarahkan aja kamera yang mhm, dipegang oleh masing-masing petugas mhm, ke nomor plat dan gitu. Dan itu langsung tervalid dan mhm, mungkin 2 3 hari kemudian surat undangannya sudah ada ada ke surat, rumah. Heeh, dan itu akan mhm, connect dengan mhm, pembayaran pajak. Karena mmm, apabila tilangnya tidak dibayar, mhm, otomatis pembayaran pajak nanti akan kita bayar itu akan mhm, otomatis dengan terblokir. Jadi mmm, harus selesaikan dulu tilangnya, iya, kemudian bisa bayar pajak. bayar pajak, Nah, kembali kepada penegakan hukum, tentunya tidak serta-merta iya, kita lakukan penegakan hukum karena sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 mhm, Tahun 2002 itu polisi adalah penegakan hukum itu di akhir. iya, Artinya Harkamtibmas dulu, mhm, kemudian pelayanan dulu, mhm, pelayanan sebagai tugas pokok, kemudian Harkamtibmas dan penegakan hukum. mhm, Artinya kapan kita melaksanakan penegakan hukum, kapan kita melaksanakan, apa namanya, edukasi, itu ada tahapan-tahapannya, tidak iya, langsung penegakan hukum sesuai dengan, mhm, perundang-undangan tadi. Artinya mhm, ada edukasi, iya, sosialisasi, baru penegakan hukum. mmm, tahapan-tahapannya itu berapa lama Pak? Edukasi Eee, misalnya berapa ya, lama? edukasi kami sampaikan kepada Mhm, anggota itu minimal 1 bulan. mhm, Minimal 1 bulan terlihat situasi dan kondisinya. mhm, Kalau memang mendesak untuk penegakan hukum, berarti edukasinya kita percepat.
Nah, itu tak. Iya, Contoh soal penegakan hukum parkir yang sekarang marak di Makassar, iya, dengan begitu banyak kendaraan sesuai dengan data yang ada, Makassar Maros Goa itu jumlah pertambahan kendaraan mhm, yang baru mhm, itu mencapai 10.000. 10.000? 10.000 kendaraan, R2-nya 7.000, Mhm, R4-nya 3.000. Jadi 10.000 itu untuk 3 kabupaten kota, mmm, Maros, Goa, dan Makassar. dan Makassar. Tentunya ini akan mengakibatkan semakin banyaknya volume kendaraan yang masuk di Makassar, Iya, dengan tidak bertambahnya volume jalan yang ada. betul. Nah, otomatis Mhm, kan pasti ada, dan kecenderungan untuk melanggar itu lebih besar. iya, Lebih besar, dan yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita ini kecenderungan juga kalau melanggar itu merasa kebanggaan ada tersendiri. mhm, Artinya, apalagi kalau lewat, "Ah, saya tidak kena tilang tadi polisi, saya iya, bebas." Itu ada kebanggaan, bukan mhm, sebaliknya. mmm, Kita introspeksi diri bagaimana caranya beretika atau tertib berlalu lintas. Nah, dengan adanya pertumbuhan kendaraan tadi, tentunya kendaraan yang ada di Makassar, terutama hari-hari libur, mhm, itu sangat padat sekali. Artinya kami memberikan solusi kepada rekan-rekan di lapangan dan edukasi maupun sosialisasi tentang parkir liar. mmm, Dan alhamdulillah mungkin kalau kita sekarang melihat di depan Mall MP iya, yang dulunya parkir semeraut, kita edukasi dulu. Dan mhm, alhamdulillah di situ tidak ada penegakan hukum, kami sosialisasi, edukasi dan bisa berjalan sampai sekarang itu tertib. mhm, Kemudian di depan Telkom, yang iya, tadinya banyak kendaraan roda 4, roda 6 ke atas yang mangkal, kami edukasi, iya, tetapi setelah edukasi 1, 2 minggu masih ada yang parkir, kami lakukan dengan tindakan tilang berupa etle. oh, etle, Nah, itu kan sekarang mungkin sudah terlihat, iya, ya terlihat tidak ada parkir di sepanjang Veterani, baik yang di belah baratnya depan Merkur maupun yang di depan Telkom. mhm, Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penegakan hukum dan edukasi di depan SMK 4 Jalan Bandang. bandang, iya, Yang tadinya selama beberapa tahun itu nggak bisa parkiran itu dibongkar, akhirnya dibersihkan. Dengan adanya aduan masyarakat, ya kami turun ke lapangan menyurvei, melihat situasi dan alhamdulillah sekarang itu di depan SMK 4 sudah clear dari parkir dan sudah bersih, mmm, gitu. Jadi boleh mungkin, pendengar iya, Gama yang akan yang lewat sekarang di iya, Padang atau sekarang sekarang sudah lagi di melihat, sana ya, ya bisa lihat, bisa mhm, lihatlah di situ sudah mhm, bersih. Yang mhm, kemudian yang keempat adalah tempat parkir atau penjualan sayur di Pasar Kalimbu. iya, Nah, itu boleh mungkin lihat yang biasanya jam 11 malam mhm, sampai jam 6 pagi itu penuh. mhm, Nah, sekarang dengan edukasi, dengan saya kerjasama dengan Dinas Perhubungan, dengan Polsek, dengan Kecamatan dan Satpol PP, iya, sehingga tidak lagi ada kepadatan dan kemacetan maupun parkir yang semrawut. Kita mhm, alihkan di Terminal Malenggeri. mhm, Alhamdulillah. mhm, Kemudian yang sekarang jadi PR kita adalah tentang putar balik, kembali ke jalan yang benar, itu ada di samping tol. Yang iya, masih banyak masyarakat terutama pengendara kendaraan itu yang masih melanggar dan di mhm, depan Jalan Layumena, Unhas, mhm, masuk pintu itu masih banyak. mhm, Kemudian ada beberapa memang kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan dan itu sudah berjalan dan insyaallah saya sudah berkomunikasi dengan pihak Balai Besar Jalan dan Transportasi akan dikembalikan lagi seperti biasa bahwa di Jalan Layumena Perintis itu akan dibuat traffic light. Ya, mhm, ya itu akan dibuat traffic light dan iya, sudah ada komitmen dari Balai Besar Transportasi Darat provinsi maupun nasional untuk Laimena baru itu akan nanti ada traffic light, yang mmm, pertama. iya, Terus kemudian yang kedua adalah Jalan Alauddin Petrani, iya, di depannya MAN 2, iya, ya MAN 2 ya gitu. mhm, Itu akan kembali kita pasang sesuai dengan koordinasi kita di lapangan, akan dipasang traffic light, iya, ya yang belok kanan mhm, dari Alauddin dan belok kanan dari Jalan Veterani. Veterani, Nah, mhm, jadi untuk mengurai atau mhm, mengurai mhm, kepadatan kendaraan, iya, kemudian untuk menelusur bagaimana tidak terjadi penumpukan di situ. Itu langkah-langkah mhm, yang selama ini kita tidak fokus kepada penegakan hukum, iya, tetapi kepada edukasi, sosialisasi, dan memang ada dampaknya dan manfaatnya kepada masyarakat. mmm. Pak Kasat, ini kan kalau kalau kita lihat bahwa seperti yang disampaikan tadi, kondisi, penambahan jumlah kendaraan sampai hari ini begitu pesat ya, Betul, volume iya, kendaraan ini. betul, Sementara kondisi jalan, tidak bertambah begitu betul, ya, iya, infrastruktur jalan tidak bertambah. Tentu upaya yang dilakukan agar lebih maksimal, ini kan harus ada inovasi baru nih Pak. betul, iya, Tidak harus seperti tahun-tahun sebelumnya hanya betul, itu-itu saja. iya. Apa yang coba untuk, dibuat Ya, agar lebih efektif salah lagi? satu inovasi yang akan kita laksanakan ini bukan Iya, hanya angan-angan dan iya, cerita dengan konstruksi yang ada. mhm. Kami sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Iya, jadi jam-jam tertentu itu,
Jadi jam-jam tertentu itu akan diberlakukan, eee, genap ganjil. Oh, sudah mulai ada Sudah ini mulai ya? kita pikirkan ke Pikirkan, ya. sana, misalkan di jam-jam rawan itu misalkan veterani, Mhm, nah tidak boleh misalkan hari ini tanggal 28 berarti mhm, harus nomor genap. iya, Ya, jadi akan ke sana, mhm, ya jam-jam tertentu. Kemudian juga ada beberapa ruas jalan yang nantinya tidak boleh masuk kendaraan itu jam-jam tertentu juga. Nanti iya, bisa jam tertentu bisa masuk ke situ. Seperti yang sekarang kita lakukan adalah, eee, tidak berlaku atau tidak boleh kendaraan roda 6 ke atas mhm, masuk ke jalan veterani dari mmm, jam 6 pagi iya. sampai jam 6 sore. Bukannya tuh sudah lama, Pak, Sudah lama, regulasi itu? tetapi mungkin, tidak berjalan maksimal, tapi Iya, kita akan kembali lagi mhm, aktifkan mhm, kembali. Kemudian dengan peningkatan kendaraan yang banyak sekarang, mhm, ya sekitar 10.000 Kota Makassar, Gua Maros, itu mhm, tadi mungkin ada pembatasan ganjil genap di jam-jam tertentu. Nah, mhm. seperti itu yang akan kami lakukan ke depannya dengan, koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Mhm. Makassar. Sudah ada, mapping-nya di mana kira-kira lokasinya nanti, Pak? Sudah, jadi yang Mhm. pertama adalah Jalan Ahmad Yani, Ahmad ya Yani? masuk Iya, sebagai kawasan KTL, iya, kemudian Sudirman Ratulangi, iya, kemudian jalan sepanjang Veterani. mhm, Jam-jam tertentu itu. jam-jam tertentu Iya ya? betul, siap. Artinya mungkin pagi, Iya, sore? mungkin pagi sore, Pagi, mungkin sore. kalau pagi itu sekitar jam 6 Mhm, sampai jam 8 mhm, atau jam 9, mhm, mungkin sore bisa juga jam 3 sampai jam 5. mhm. Itu kan ada jam-jam padat Iya, itu, betul. masyarakat, Mhm, terutama di jalan, Veterani. mhm, Itu padat sekali mulai jam 4 itu sampai jam 6 padat. Nah betul. mungkin, ke depan kami akan efektifkan ganjil genap di jam-jam itu. Mungkin jam Mhm, 3 sampai jam 6 atau mhm. jam 3 sampai jam 5 sore. Oke, tapi Ya. belum ada waktu kira-kira kapan, Pak, ya? Belum, karena Belum, kami itu harus masih dikaji? di-SK-kan lagi Mhm, dengan SK-nya wali kota, mhm, karena kami tidak begitu langsung memberlakukan, itu harus ada mhm, dasar hukumnya, mhm. yaitu salah satunya adalah SK wali kota. Mhm, Ya, oke. Pendengar Gama FM 93,7 dan Pak Kasat kita juga disaksikan, penonton channel YouTube, dari kami, ya, Media Kreatif, Pak. ya, Ya dan, tentu saja juga kita masih berbincang di sini untuk program polisi, kita ini dan, saya coba menanyakan dulu nih, Pak, untuk jenis-jenis pelanggaran, adakah data yang boleh secara umum saja Pak Kasat sampaikan dari tahun ke tahun untuk, kondisi Kota Makassar ini agar kita bisa mengetahui sampai sejauh mana upaya penindakan, kemudian kesadaran ya, pengguna jalan ini apakah memang harus dipaksa sadar atau daripada menunggu terus diedukasi terus, sosialisasi terus, tapi tidak ada, ya bisa dikatakan perubahannya sedikit sekali. Nah ini kan perlu upaya juga betul untuk betul betul. bisa lebih tegas Ya, lagi. Seperti baik apa, Pak? jadi data pelanggaran Mhm, yang kita lihat terutama di 2023 iya, itu kebanyakan itu masih yang mhm, pertama melanggar arus, iya, ya untuk roda 2, yang mhm, kedua adalah tidak pakai helm. mhm, Ya, untuk roda 2, roda 4 itu kadangkala kita pemakaian HP dan safety belt. iya, Itu yang nampak sekali, terjadi apabila kita melakukan penindakan dengan etle. iya, Jadi itu nampak sekali, yang pertama yang melanggar arus mhm, itu sekarang iya, lagi ngetren melanggar arus, kemudian kemudian tidak pakai helm, mhm, ya kan, kemudian safety belt dan pemakaian HP untuk roda 4 itu mhm, kan. Itu datanya paling, paling banyak besar ya, besar paling ya? banyak ya. Mhm, Kalau pelanggaran-pelanggaran lain mungkin mulai sedikit mhm, berkurang ya, tetapi untuk yang 4 kategori itu masih tinggi mhm, itu untuk mhm. di Kota Makassar. Mhm, beberapa lokasi Pak, kalau kita lihat kan seringkali ada yang itu pelanggaran arus, Iya, tapi mungkin bukan kewenangan kota jalannya itu, tapi provinsi misalnya. iya. Koordinasinya bagaimana Pak? Kami kemarin telah Mhm, melakukan salah satu forum lalu lintas Kota Makassar iya, dan kami mengundang, mhm, dari Balai Nasional, iya, kemudian provinsi, mhm, kemudian dari Ditlantas sendiri, mhm, karena selama ini itu forum lalu lintas tidak pernah mengundang. iya, Akhirnya kami mengundang semua yang ada hubungannya dengan jalan, mhm, karena apa? Kebijakan-kebijakan daripada nasional itu imbasnya akan kepada Kota Makassar. iya, Karena hampir 90% mhm, jalan yang ada di Kota Makassar itu kewenangan Balai Nasional. iya, Nah, seperti Jalan Veterani, mulai Jalan Ahmad Yani sampai mhm, Perintis, iya, kemudian Sudirman, itu semua jalan provinsi. mhm, Jadi kota itu tidak berkewenangan atau tidak berhak untuk merubah atau membuat sesuatu program tanpa mhm, ada izin dari balai tersebut. iya, Ya seperti mungkin marka jalan, rambu-rambu, itu mereka yang harus mhm, karena kebijakan dari itu. Contoh soal kemarin yang ada di Veterani, iya, ya Kota Makassar nggak bisa berbuat apa-apa tentang mhm, bagaimana caranya banyak warga Makassar yang melanggar arus, mhm, terutama roda 2. iya, Salah satu contoh adalah di Jalan Rapocini, iya, ya belok kiri, mhm,
Jadi kami dari pihak kepolisian akhirnya mengambil salah satu kewenangan kami, diskresi kepolisian, Iya. akhirnya menutup putaran yang mau Mhm. ke Veterani, Rapocini Iya. itu dengan barier, Mhm. ya. Itu sebetulnya belum ada kami koordinasi, tetapi dengan adanya diskresi kepolisian kami lakukan, karena banyak di situ terjadi kecelakaan. Karena kendaraan roda 2 yang dari Rapocini memotong langsung Iya. Veterani yang mau belok di HM Asik maupun masuk ke Mhm. Jalan Hertasning. Mhm. Akhirnya kami lakukan penutupan total Mhm. dan itu respon dari masyarakat cukup besar di Iya. netizen gitu kan, Mhm. di media sosial. Dan kami lakukan dan alhamdulillah sampai hari ini tidak terjadi laka maupun yang melanggar-melanggar arus di situ. Itu Mhm. salah satu Mhm. kegiatan memang sebetulnya hak kewenangan daripada jalan nasional, Iya. tetapi dengan adanya diskresi, Mhm. kami dari Lalu Lintas melakukan hal penutupan dan akhirnya, komen-komen dari masyarakat cukup Mhm. positif gitu. Oke. Jalan Hertasning juga, Pak? Ya, Itu perlu dikoordinasikan dengan baik itu. Waduh, kalau ya. sore itu Untuk jalan Hertasning mhm. pertama mungkin kembali kepada siapa yang bertanggung jawab di situ adalah Iya. Dinas Pekerja Umum Provinsi, Mhm. ya. Iya. Dengan adanya jalan yang berlubang, kemudian tidak adanya drainase, Mhm. kemudian volume kendaraan yang banyak, Iya. itu cukup, apa namanya, berbahaya terkait dengan keselamatan yang Iya. berlalu lintas terutama roda 4 ya, Pak, roda 2 ya. Kami sudah koordinasi dengan Balai Besar artinya provinsi, untuk bagaimana sekarang menata kembali sepanjang jalan Hertasning situ. Karena beberapa contoh kemarin ada yang, laka tunggal karena diakibatkan Iya. oleh jalan. Dan alhamdulillah sudah ada respon Mhm. tentang pengaspalan sampai dengan Padi-Pali Jalan Goa, itu sudah Iya. diaspal. Dan Mhm. kemudian juga Puna sampaikan, ya mungkin berkat Bapak Kapolda juga Iya. yang aktif ya kan memantau, jalan yang ada di seluruh Sulawesi Selatan dan itu ada respon dari Dinas PU provinsi dan diperbaiki, sudah ada langkah-langkah. Iya. Ya, Mhm. Kita mengapresiasi sekali lagi nih Pak Kasat dengan, etle yang banyak iya, membantu ya, iya, bagaimana kemudian yang mungkin dulunya tidak terpantau oleh teman-teman petugas, betul. tapi kemudian karena ada etle ini, Iya, sehingga bisa dipantau pelanggaran yang sekecil apapun. iya, Eee, apakah etle ini hanya yang, kamera yang ada di, setiap, perempatan jalan, iya, atau ada teman-teman petugas yang mobile begitu? iya. Kalau ada yang mobile yang mana tuh Pak? Saya belum pernah lihat ada petugas teman-teman yang sedang mobile gitu, gimana Pak? Perlu Baik. edukasi lagi ke masyarakat. Untuk Iya. etle ini dalam hal penindakan dengan kamera itu Iya. ada beberapa titik Iya. memang yang pertama dikelola oleh Mhm. Ditlantas sendiri yang Iya. sepanjang Veterani itu ada Mhm. 4 titik Iya. dan itu beroperasi sepanjang 24 jam Iya. ya. Kemudian yang beroperasi di kewenangan, Satlantas Polrestabes itu Mhm. ada 16 titik, 16. 16 Iya. titik ya. Mhm. Kemudian ditambah dengan handheld dari Satlantas Mhm. Polrestabes itu ada 11 Iya. orang yang pegang, Mhm. kemudian dari Ditlantas ada 10. Nah, ini yang 11 orang dari di Polrestabes ini mobile, Iya. ya karena berbentuk HP. Jadi mobile dan mereka itu Mhm. cukup banyak untuk menilang. Salah satu pelanggaran adalah Iya. parkir liar, Mhm. kemudian yang melanggar arus, Mhm. ya terutama di Jalan Sungai Sadang, terus kemudian di samping tol, Iya. kemudian di depan Unhas. Nah itu mereka lakukan. Jadi satu orang itu memegang, Iya. handheld itu, Mbak. Mhm. Dan cukup banyak untuk Polrestabes sendiri, jumlah pelanggaran yang tercapture itu dalam satu hari bisa sampai 2.000 lebih. Oh, 2000. Iya, 2.000. Mungkin data yang valid nanti kami sampaikan karena ini ada barusan yang ini, untuk Polrestabes saja yang paling teratas adalah Mhm. 3.174 pelanggar. Iya. Ya, untuk Polrestabes. Kemudian untuk wilayah Goa 1.800, Pelabuhan 1.000, Maros 800-an, Parepare 500-an. Dan itu setiap Polres ada handheld. Setiap Polres itu ada 2 handheld, kemudian Polrestabes Makassar itu ada 11 handheld yang dilaksanakan. Mhm. Sehingga pelanggar-pelanggar itu mungkin dia tidak menyadari, Iya. dikira mungkin HP biasa, ternyata HP untuk yang Mmm. menilang pelanggar. Menilang Iya pelanggar ya. itu. Dan itu terkonek ke di Ditlantas maupun ke Polrestabes sendiri. Oke, Ya, salah satu yang terpantau oleh etle ini adalah, parkir liar. ya, Kita, perlu menyamakan persepsi dulu nih ke masyarakat juga, Pak. ya, Apakah semua tepi jalan ya. itu kemudian, ada penindakan ketika ada parkir di situ atau untuk saat ini ruas-ruas jalan tertentu saja dulu? Untuk ruas jalan tertentu yang Mhm. kita lakukan penindakan dengan etle Iya, adalah Jalan Ahmad Yani, Ahmad Yani? Jalan Ratulangi Sudirman, Mhm. kemudian sepanjang Veterani.
Sepanjang Karena putaran. di situ menjadi kawasan tertib lalu lintas dan di Oh, situ sepanjang itu sudah dipasang rambu-rambu lalu lintas terkait dengan larangan parkir atau mhm, larangan berhenti. Ya dari mulai kilo 4 sampai iya, dengan Telkom, kemudian di Ahmad Yani, sepanjang Ahmad Yani mhm, dan sepanjang Ratulangi dan Sudirman itu. Tetapi mhm, masih banyak masyarakat yang mungkin enggan memarkir di kendaraannya di tempat yang baik. Saya lihat salah satu contoh samping kirinya tertulis larangan parkir, masih iya, saja. Nah itu salah satu, target yang kita tilang dengan mhm, handheld itu, salah satu target mhm. itu. Sudah jelas Sudah jelas kelihatan ya, ya, di iya, sampingnya iya, terpampang lihat untuk tanda larangan maupun tanda berhenti, mhm, masih saja di situ ditinggalkan. mhm, Dan mhm, itu target utama itu, yang pakai handheld. mhm. Satu juga mungkin masukan nih Pak, agar, ini kan koordinasi dengan teman-teman di Pak ya? Iya Iya. Ini harus harus rutin memang. iya, Jadi, ada efek jerah di situ. Kalau kemudian dilakukan misalnya 1 hari, besoknya enggak lagi, iya berapa hari lagi, baru kemudian dilakukan lagi, mungkin lebih bagus kalau rutin begitu Pak. iya. Nah, ada hambatankah Pak, kenapa kemudian masih belum belum rutin begitu dilakukan penindakan ini? Sebetulnya hambatannya banyak. Yang Iya pertama mungkin karena kurangnya personil, iya karena ada beberapa kegiatan dalam iya, satu hari itu, bersamaan, mhm, akhirnya kita atur. Sehingga Dinas Perhubungan saja, iya, dalam satu dinas saja, ada 3 kegiatan yang bersamaan dilakukan, yaitu mmm, penggembokan, mhm, kemudian pemeriksaan kir dan trayek iya, itu kami juga dampingi dampingi. iya, mhm, Kemudian dari Dispenda, Bapenda, dalam ini tentang operasi pajak iya dan itu ada Samsat Makassar Timur dan iya, Makassar Barat mmm, dan itu perlu kami, pendampingan mhm. dan cukup banyak personil. Dampak daripada itu otomatis untuk masalah personil Iya akhirnya kan kurang, iya, sehingga waktu-waktu tertentu dan jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu kita lakukan operasi bersama dengan Dinas Perhubungan. Karena mhm, apabila itu tidak stagnan atau iya tidak rutin, itu iya akan kembali lagi, iya orang bilang secara kasar tai-tai ayam gitu iya, kan, mhm panas-panas. Tetapi, image itu akan mhm kami rombak sehingga koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan itu mhm, akan rutin oke, dilaksanakan setiap hari dan mhm, jamnya tidak tertentu. tertentu, Kita iya, kan melihat itu mhm tadi yang jam 3 atau jam 5 atau mhm pagi. Karena mhm Makassar ini kalau ndak begitu, bahaya. Artinya kita ingatkan-ingatan terus masih melanggar, apalagi tidak diingatkan. mmm, Ya, dan ini sekarang kita tindakan terus-menerus penggembokan dan tilang, mhm, baik tilang elektronik, iya maupun penggembokan oleh Dinas Perhubungan. Dan itu dilakukan secara rutin iya, melihat situasi dan kondisi, personil yang ada di lapangan. mhm, memang harus rutin dan tegas, Pak, ya. Betul, Karena, masyarakat itu kalau ke satu tempat, ya taruhlah misalnya ke luar negeri ya, ya, di situ memang penegakannya bagus, betul, pasti akan tertib. ya, Nah, ini kan akan sangat berbeda kalau kemudian betul memang lokasi ataupun kembali lagi ke daerah kita yang tidak tidak tegas, betul, sehingga kemudian ya kembali lagi bahwa jadi tidak tertib begitu. Nah, ada fenomena juga nih Pak, Pak Kasat, saat ini saya seringkali ketika berada di jalan melihat ada banyak kendaraan roda 2 itu, TNKB bagian belakang tidak terpasang. iya. Nah, itu termasuk yang, terpantau oleh etle juga Ya, teman-teman ini? terpantau etle Mhm, etle itu sekarang kan bisa ada sebelah kirinya, iya, belakang maupun di mhm depan. mhm Apabila mungkin ada sekarang lagi modus, ya boleh dikatakan mhm, modus, salah satu platnya tidak terpasang, iya. tapi bisa terpantau di depannya. Oh, iya, Gitu kan. mhm Bisa terpantau di depan, apabila yang di belakang tidak, di depan, atau sebaliknya. mhm Itu kan sementara jalan bisa terpantau di belakangnya. mhm Ada celah, ya, mhm, masih bisa. Karena untuk etle terutama di Petrani itu 24 jam. 24 jam. Dan itu semakin malam semakin terang karena Iya. pakai lampu blitz. Blitz itu, Pak, ya? Iya, gitu. Oke, ada juga yang pernah bertanya, "Itu lampu apa?" Oh, ternyata udah ada informasi bahwa Ya, itu ternyata etle ya, etle itu etle, blitz-nya untuk blitz-nya. melihat dalam suasana gelap itu Mhm memperjelas jadi pakai blitz. Itu dan mhm memang dia punya restorasi itu besar sekali. mhm. Iya, besar sekali. Oke, kembali lagi nih, Pak, berkaitan dengan, di jalan, pelanggaran ketika tidak menggunakan SIM juga ini kan, Iya Pak, ya, pelanggaran lalu lintas. Nah, pengurusan SIM seperti iya yang pernah saya komunikasikan iya ke Pak Kasat berkaitan dengan, eee, bervariasinya, harga yang, apa namanya, yang didapatkan oleh masyarakat ketika, perpanjangan SIM, SIM SIM baru mungkin tidak, tapi perpanjangan SIM yang mana yang seharusnya masih masih kategori perpanjangan, tapi kemudian ini, dianggap, eee, pengurusan SIM baru, Pak. iya. Seperti apa sebenarnya,
keterangan yang mungkin singkat tapi bisa edukasi lagi ke masyarakat berkaitan dengan pengurusan SIM Ya, ini, Pak? baik Mhm, Mbak, iya, jadi gini, untuk pengeresan SIM, mhm, perpanjangan terutama ya, iya, jadi apabila lewat 1 hari, mhm, itu sudah dimasukkan kategori SIM baru, SIM baru, betul, PNBP-nya mhm, baru. mhm, Ya beda dengan 1 minggu sebelumnya iya, atau 2 hari sebelumnya itu mhm, kategori perpanjangan. Tapi bila mana lewat 1 hari, itu iya, sudah masuk kategori baru, baru, PNBP iya, terutama otomatis baru. iya, Dan kemudian harus bayar kesehatan, di pihak ketiga kan memang, kemudian ada Pisiko juga ada lembaga. mhm, Nah kemarin sudah sampaikan Pisiko itu ada kenaikan, iya, yang tadinya 50.000 iya, menjadi 100.000, 100, mhm, otomatis kan ada peningkatan gitu iya, kan. mhm, Tapi untuk PNBP sampai hari ini belum ada tetap, yang baru 120, untuk mobil untuk motor itu 80.000 mhm, perpanjangan, mhm, ya. Jadi untuk ini tidak ada perubahan dan saya sampaikan mungkin kepada masyarakat tolong datang sendiri, dites sendiri kalau yang mhm, baru jangan pakai calo. iya, Nah, karena sekarang banyak calo-calo yang memberi keuntungan, iya, akhirnya apa, kembali lagi kepada, petugas kepolisiannya kan, mhm, menjadi, bahan mhm, omongan bahwa iya, padahal mungkin ibu itu atau bapak itu lewat calo, iya, karena mau gampangnya pihak iya, ketiga, yang seharusnya kami sarankan langsung aja, datang sendiri, langsung ke petugas, langsung ke loket, iya, dan mhm, itu akan dipermudah, ya akan dipermudah. iya, Terutama dengan perpanjangan kami sekarang kan sudah ada 3 tempat untuk SIM. Ya ada di Hertasning, ada di Karebosi, iya, ada berkeliling lah, kemudian di gerai-gerai, mhm, itu di gerai juga ada di Mall MP, iya, Mall Nipa, dan di TSM. Dan itu waktu pelayanannya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. iya, Ya, kami minta ke Mabes Polri dan itu di ACC, silakan untuk yang perpanjangan. iya, Tetapi jangan sampai lewat 1 hari itu kategorinya harus baru baru lagi dan itu lagi. harus di Satpas di SPN Batua, gitu, Mhm. ya. Jadi tidak ada pembuatan SIM baru itu di mobil SIM keliling, Tidak Pak? ada Tidak ada, tidak Pak, ya? ada, Mhm, ya. mhm. Oke. Kalau misalnya, Pak, ini misalnya aja, masyarakat mengurus melalui SIM keliling dan tidak seperti yang misalnya Iya. Pak Kasat sampaikan tadi, masyarakat boleh melaporkan, Boleh, menginformasikan silakan. begitu, Pak, ya? Boleh melaporkan Mhm. ke saya, Iya, ya kan sekarang masyarakat sudah pintar di medsos apa semua iya, lebih mhm, dan ada aduan memang, mhm, aduan untuk khusus ya, iya, untuk Polrestabes Makassar itu iya, sudah ada dan itu mhm, kami sudah ada grupnya, begitu mhm, ada masyarakat komplain langsung mhm, masuk ke situ, langsung mhm, kami bisa baca mhm, dan di mana yang diadukan itu wajib membalas hari iya, itu juga. mhm, Iya, baik dari lapangannya, mhm, dari segi apa yang di stafnya, iya, bahkan dari patroli, dari SIM maupun regiden, dan yang lain-lainnya, mhm, dari tilangnya. Itu mhm, langsung harus dijawab yang bersangkutan, anggota yang bersangkutan. mhm, Ya, dan memang kalau ada kesalahan, langsung kami dari pihak lalu lintas memberikan, punishment iya, kepada mereka itu lewat mungkin pemeriksaan oleh Propos. mhm. Ya. Mhm. Baik, pendengar Gama FM 93,7 dan, penonton channel YouTube kami di Media Kreatif. Kita break dulu, nanti kita lanjut lagi masih bersama dengan Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, SEMSI dalam, tentu saja, tema kita upaya penegakan hukum dalam berlalu lintas. Saya Ida Fahri juga akan kembali nanti bersama dengan Anda kembali.
3.7 Radio Gama FM. 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di sini. Ya, tentu juga melalui 93,7 Gama FM untuk yang lebih baik. Anda yang tentu saja juga baru bergabung bersama kami, ya dengarkan tentu saja program polisi kita hari ini, upaya penegakan hukum dalam berlalu lintas. Ini tema kita dan tamu saya Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Bapak Kompol Mamat Rahmat SEMSI. Oke, saya ke pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Ya, dari Pak Christian, terima Ya. kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Yang paling banyak melanggar juga ojol katanya Pak. Sebaiknya kerjasama dengan aplikatornya. Supaya yang melanggar langsung ada punishment buat pengendaranya cari uang memang. Tapi kalau melanggar dan bikin susah katanya Pak. Nah, bisa ditanggapi Pak Kasat. Baik, terima kasih Pak Christian ini Iya. luar biasa ya, bagus tanggapannya ini. Hmm. Jadi terima kasih atas tanggapan seperti ini dan memang ini ya mohon maaf lah tanda Iya. petik, tanda Mhm. kutip bahwa hampir mayoritas yang ada di Makassar ini yang penyebab kemacetan atau pelanggaran adalah mohon maaf ya, Iya. adalah ojol Ojol. yang mana mereka merasa ada suatu lembaga yang menangani. Tetapi dalam hal pelanggaran itu kami tidak melihat siapa, tetap kita aturan yang berlaku. Contoh kasus misalkan di depan Mall MP. Iya. Nah, kita larang bahwa parkir di sebelah kanan. Itu sudah ada rambu-rambu dilarang parkir, tetapi sebagian atau rata-rata pengendara ojol itu parkir di situ. Iya. Dan kami tetap himbau-himbau. Tapi sekali-sekali kami juga melakukan tilang etle elektronik. Iya. Dan itu sebagai salah satu punishment kepada pengendara ojol. Karena itu nanti tilangnya itu datang ke alamat sesuai dengan STNK. Iya. Nah, gitu kan nanti apabila tilang etle-nya tidak diselesaikan, tidak dibayar di BRI dengan BIRPA, dan itu akan berdampak pada manakala kendaraan tersebut mau bayar pajak. Bayar pajak. Dan itu akan terblokir di Samsat. Iya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terblokir? Selesaikan dulu kewajibannya yang tadi kena tilang etle, ya. Jadi selesaikan dulu tilangnya, kemudian kembali lagi ke Samsat baru bisa terbuka secara otomatis. Ya, jadi tidak serta-merta mau bayar pajak bisa. Iya. Harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu denda tilangnya yang tadi. Dan itu salah satu punishment ya Iya. bagi ojol terutama yang melanggar, terutama mungkin melanggar arus atau Iya. melanggar di tempat-tempat parkirnya. Ya. Iya, tentu saja Pak ini agar lebih efektif lagi kan ada juga klub-klub motor Pak ya. Iya. Tentu membangun komunikasi dengan apa namanya selain manajemen ojol tadi. Betul. Klub-klub ini sampai sejauh mana Pak? Ini kan bisa dikatakan yang klub-klub motor ini bisa menjadi contoh begitu Betul. Pak ya. Ya. Bagaimana tertib berlalu lintas ini? Ya. Sudah kami lakukan dari unit Kamsel Iya. terutama mungkin di malam Minggu atau malam Sabtu. Mhm. Bahkan kemarin ada permintaan dari salah satu klub Iya. Vespa yang ada di Makassar, itu semua resmi dan semua lengkap, itu Iya. kami lakukan pengawalan dan edukasi. Mana yang tidak bawa STNK, mana yang ada STNK maupun yang SIM juga begitu. Mhm. Jadi tetap diedukasi sebelum pengambilan atau pengawalan, ya. Oleh karena itu kepada klub-klub menjadi contoh bagi pengendara yang lain bahwa mengendara kendaraan bermotor terutama di Iya. jalan raya itu perlu dilengkapi. Baik dari kelengkapan kendaraannya maupun kelengkapan daripada si pengendaranya itu. Dan itu sudah berjalan dari Iya. tim kami mengedukasi tiap-tiap klub motor yang ada di Makassar. Mungkin dari Yamaha, dari Honda, dari Vespa, dan itu terutama juga mungkin motor-motor besar, ya Iya. Kawasaki maupun yang lain. Dan itu terus berlanjut. Dan itu menjadikan salah satu contoh parameter di Makassar bagaimana caranya kita tertib lalu lintas, tertib kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Iya. Dan kelengkapan kendaraannya kami cek. Mhm. Untuk anak-anak sekolah Pak, ini Untuk anak perlu sekolah, perhatian juga kan ya, ini membangun kemarin ada komunikasi. salah satu contoh Mhm. kami sudah perintahkan di bagian Kamsel itu untuk selalu datang ke tiap-tiap sekolah, Mhm. baik SMA maupun SMP, itu sebagai narasumber atau sebagai pembina upacara. Dan itu dilakukan setiap hari Senin, sesuai dengan ada permintaan dari pihak sekolah maupun Iya. tidak.
Nah, contoh kasus kemarin menjadi sangat disayangkan, terjadi laka lantas yang ada di daerah Tamangapa, ya 3 anak berusia 13 tahun berboncengan dan terserempet dan terlempar jatuh. Mmm, Nah, akhirnya kembali, kepada siapa lagi yang bertanggung jawab, iya ya kalau sudah begitu. Akhirnya saling menyalahkan, akhirnya kami melakukan, tindakan, yang secara spontan, iya membawa ke rumah sakit kemudian memanggil orang tuanya, karena di sini terlihat ada letak kesalahan daripada orang tua. Tadinya mungkin sayang kepada anaknya, tetapi dengan adanya laka begitu menjerumuskan. Boleh iya dikatakan bisa juga membunuh, iya ya dengan secara tidak langsung memberikan kendaraan motor iya kepada anaknya yang belum tahu iya. tentang peraturan tentang berlalu lintas. Dan kemarin di Tamangaparaya itu 3 orang dan sekarang masih di rumah sakit, masih pengobatan dari SMP 17 ya, dan 2 orang kemudian SMP 19 dan itu sangat fatal. Ya kembali lagi peran orang tuanya kan, Iya lebih kepada peran orang tuanya bagaimana mengedukasi atau melarang anak-anaknya di bawah umur dan tidak memberikan kendaraan bermotor. Nah, kemarin contohnya kami panggil orang tuanya, diberikan pernyataan atau semacam BAP lah, supaya di mana letak. Karena kasihan apabila terjadi laka lantas begitu, itu tidak ditanggung dengan jasara harja. iya Karena yang pertama tidak ada STNK iya, atau betul. SIM gitu Nggak ada kan, SIM, ya apalagi bonceng 3 tidak iya pakai helm, jadi kasihan. iya Jadi orang tua itu mungkin merasa bangga anaknya bisa, tapi dalam suatu sisi menjerumuskan juga. Itu diedukasi kepada orang tua juga iya, maupun kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar. mhm. Mungkin melalui kesempatan ini Pak Kasat, Ya, boleh juga sekaligus mengedukasi kembali para orang tua, betul. memberikan pemahaman, kenapa anak-anak yang masih di bawah umur itu tidak boleh Ya, menggunakan kendaraan, ya. belum boleh difasilitasi dengan kendaraan. Kira-kira apa Pak yang mau disampaikan agar paham betul nih orang tua Ya, nih? mungkin kembali lagi disampaikan kepada orang tua terutama ibu-ibunya ya, Mhm, sayangi anak tak, iya, sayangi keluarga tak, sayangi tetangga tak juga. mhm, Ya, kemudian yang pertama adalah kenapa anak-anak yang di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor? iya Artinya satu, iya, mereka belum tahu tentang bagaimana tata cara atau etika berlalu lintas, mhm ya kan? mhm, Karena ada beberapa memang etika berlalu lintas anak-anak di bawah 17 tahun itu hanya gas-gas saja. iya Ya, mungkin tidak pakai helm, apa kegunaannya helm, apa kegunaannya SIM, apa kegunaannya STNK. iya, Nah, itulah sehingga mungkin disarankan kepada ibu-ibu yang memang sayang kepada anaknya, terutama mau berangkat sekolah, tolonglah antar. Nah, diantar juga ini terlihat beberapa masih ada yang tidak menggunakan helm, iya karena dibonceng atau dekat. iya, Ya mungkin memberikan salah satu contoh edukasi kepada anak-anak, ibu-ibu itu lebih aktif mungkin memberikan, edukasi atau sikap kepada anak-anaknya supaya melihat contoh yang baik, ya mhm ke sekolah walaupun dekat pakai helm. mhm, Dan ya sekarang terlihat di beberapa daerah atau kecamatan walaupun dekat itu nggak pada pakai helm. Jadi mungkin kami sarankan kepada ibu-ibu iya apabila mengantar kendaraan mengantar anaknya pakai kendaraan roda 2, itu tolonglah wajib pakai helm. Berikan contoh yang baik. Apalagi jangan sekali-sekali membiarkan anaknya bawa motor sendiri. Nah, itu yang bahaya itu, yang iya, kemarin terjadi di Tamangapa. mmm, Jadi mungkin lebih kepada antarlah, sayangi Anata, iya. jaga Anata untuk lebih kepada keselamatan pribadinya di jalan raya. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu nih Pak, saking apa ya, maunya anaknya ini berkendara, belum cukup usianya udah diuruskan SIM, Ya, dan itu SIM-nya juga ya, ada yang kadang-kadang seperti itu. Tapi mungkin, alasan yang, bisa juga disampaikan Pak, bahwa secara psikologi mungkin ya, Pak ya, usia seperti itu kan anak-anak belum masih bisa labil. mengambil keputusan, betul, Betul, itu. ketika berada di jalan. Betul, itu Iya yang menjadi kendala iya, pertama, ya mhm, ukuran pertama atau tolak ukur yang pertama iya adalah belum bisa membedakan mana yang perlu dengan yang iya, mana yang tidak. Nah, mhm, itulah mana yang kewajiban, mana yang hak sehingga boleh dikatakan belum cukup umur, ya kan? Beda dengan kita-kita ini iya, mana hak kita, mana ini betul, yang sudah tahu saja masih melanggar, apalagi yang yang belum belum tahu hak dan betul, kewajibannya. Seperti itu sehingga kenapa anak-anak yang di bawah umur 17 tahun ke bawah itu tidak diperbolehkan untuk mengambil SIM karena mereka belum bisa membedakan mana haknya dia, mana kewajibannya, apakah ini boleh masuk atau tidak. Nah, terjadilah masih labil. Nah, labil. contohnya seperti itu, Mbak. Oke. Sepeda listrik, Pak, ini kan banyak juga nih anak-anak di jalan Ya, raya, sebetulnya sepeda listrik itu boleh dipakai, tetapi kapasitasnya harus di di kompleks, di kompleks. perumahan, Mhm. bukan untuk di jalan. Contoh terlihat mungkin sekarang di CPI Iya, yang dulu berkeliaran, mmm, akhirnya dari manajemen kami panggil, boleh dipakai tetapi di komplek pertokoannya.
boleh mungkin. Itu seperti sekarang sudahlah kami tim Kamsel ke sana, jadi tidak lagi memakai di jalan yang ada di jalan tengahnya itu. Iya. Ya, boleh tapi di kompleknya. Sama dengan perumahan boleh. Kalau di perumahan boleh, ya tentunya untuk di jalan raya tentunya tidak boleh. Iya. Karena tadi ada batasan-batasan dan ada regulasi yang memang belum bisa untuk dipergunakan di luar atau di jalan umum. Ya. Sekali lagi bahwa memang orang tua di sini, Pak, Ya, ya, harus peran orang tua peran harus lebih peduli dan harus lebih care, lebih banyak lagi bagaimana mungkin sayangnya orang tua untuk menjaga anaknya seperti itulah. Jangan dibelikan dulu kendaraan yang memang mereka ini belum tahu persis bagaimana aturan-aturan tentang berlalu lintas. Ada fenomena saat ini, Pak, bajai. Ya, Itu bagaimana tuh SIM-nya bagaimana? Terus ya. kemudian bagaimana, Nah, saat ini? ini ternyata Ibu Mbak Ida ini monitor sekali remaja dan ini lagi menarik ini ya, menarik. Iya, Kami sebetulnya begitu saya menjabat iya, Kasatlantas Tabes itu memang salah satu program iya, bagaimana caranya mengedukasi dulu, ya mhm, belum tentu dengan penindakan yang tadi tekan hukum, kami iya, edukasi dan memang fenomena di Makassar sekarang banjir lagi ramai. Ya mhm, dari salah satu operator, ya kan, salah satu operator dan itu sudah ada operator untuk online-nya, iya, ya kan. Nah, yang pertama adalah di sini terlihat belum ada regulasi yang mengatur tentang pemberlakuan atau operasional tentang bajai. iya, Ya. Karena apabila menggunakan atau mengangkut penumpang, otomatis dari segi registrasinya itu harus pakai plat kuning. Nah, iya, plat kuning ini regulasinya harus dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. iya, Nah, sampai sekarang ini belum ada. iya, Yang sekarang ini regulasi yang baru dikeluarkan dari kepolisian, khususnya dari lalu lintas itu adalah STNK dan BPKB. iya, Ya, mhm, tapi kelihatan sekarang sudah menjamur, itu sudah iya, dipakai angkutan. angkutan Nah, betul, kembali lagi kepada angkutan, apa melebihi daripada 3.500 kilo, itu otomatis SIM-nya harus SIM C, SIM A. mhm, Nah, sekarang ini kebanyakan masih SIM C, SIM C, karena bilang orang motor, padahal itu, iya, sudah melebihi kapasitasnya dari 3.500 itu harus atau wajib SIM A. Nah, terlepas SIM A umum atau tidaknya kita melihat dari regulasi yang ada. iya, Apabila pakai plat kuning, otomatis harus pakai SIM A umum. SIM A, Tetapi kalau pakai plat hitam, kita masih kasih penjelasannya masih pakai SIM biasa. Nah, mhm, sekarang ini ada beberapa kegiatan mulai kemarin kami iya, sudah ada, edukasi kepada terutama supir-supirnya, iya, itu untuk selalu atau segera ya mengganti dari SIM C ke SIM A. Karena regulasinya harus itu, iya, ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang registrasi dan identifikasi, terutama dalam hal, pengadaan atau mendapatkan SIM, itu harus memakai SIM A, mhm, karena ada penumpang di belakangnya, iya, ya kecuali dengan motor, ya iya, karena 2 ini penumpang di belakang itu sudah ada 3, iya, ya di depan berarti 4, kalau penumpangnya 100 kilo kali 4 belum kendaraannya itu kan melebihi, sudah mhm, melebihi, jadi wajib untuk SIM. Nah, dan sekarang kami edukasi mhm, beberapa bulan ke depan mungkin nanti akan ada tindakan-tindakan. mhm, Nah, kemudian yang pertama, yang kedua, penggunaan plat putih STCK itu kan tidak boleh. Tetapi terlihat di lapangan sekarang sudah banyak. Nah, mhm, itu salah satu juga kami target edukasi. iya, Nah, kembali lagi regulatornya itu yang kami akan panggil bahwa tidak semestinya kendaraan yang berplat putih STCK itu untuk iya, membawa penumpang. penumpang, Karena kalau terjadi laka lantas, iya, siapa yang bertanggung jawab? Karena belum terregistrasi di Samsat atau di Direktorat Lalu Lintas. Nah, kami masih edukasi. Dan hari ini kami beberapa kendaraan sudah diperintahkan untuk ditahan, diambil gambar dan edukasi bahwa harus upgrade SIM-nya dari SIM C ke SIM A. artinya calon penumpang juga sekarang sudah mulai harus harus ini, Pak, ya, Harus hati-hati, hati-hati ya, hati-hati. kalau terjadi laka lantas, Betul, jasa harga, jasar tidak ditanggung. Ya, karena regulasinya nggak ada. iya, iya, Ya, izin operasional dari Dinas Perhubungan belum ada. Baru izin operasional sebagai kendaraan kendaraan, hanya iya, bukti dengan STNK saja. Sebagai legalitas pengendara di jalanan itu dengan STNK, itu sudah ada, sebagian sebagian sudah ada. oke, eee, balapan liar, Pak, Ya. bagaimana kalau untuk wilayah Untuk Makassar? balapan liar alhamdulillah Iya, semenjak saya masuk akhirnya 2024 itu sudah berkurang. Boleh kan adalah 1, 2 yang mencuri-curi, iya, tetapi dengan kerjasama dengan pihak kepolisian yang ada di posek-posek, ya kan, dan anggota kami tiap malam itu iya, mobile, itu untuk balap liar itu alhamdulillah sekarang sudah mulai hilang, mmm, ya. Walaupun ada, itu hanya sebagian, ya iya, sebagian yang masih mencoba-coba.
kemudian dengan penertiban knalpot brong, Ya. dan itu tetap kami lakukan penindakan, ya. Dan kami sudah bentuk tim, namanya Speed Hunter, dan tiap malam itu mobile untuk mengantisipasi balap liar dan pemakaian knalpot brong. Dan itu berjalan efektif sampai hari ini. Iya, memang kalau kita lihat di jalan-jalan sudah mulai berkurang, Pak, Ya. ya, tidak ada lagi. Ya. Namun apresiasi juga, Pak, dengan, apa namanya, patroli dari Ya. teman-teman ini setiap malam. Ya. Kadang-kadang kita kalau lagi di jalan raya lihat ada teman-teman yang patroli, wah jadi aman rasanya Ya. di jalan, Pak, ya. Semoga teman-teman juga lebih semangat lagi. Ya, terima kasih, Mbak. Oke, Pak Kasat, apa yang mau disampaikan nih, Pak, untuk penutup talk show kita Ya, siang ini? untuk closing Banyak statement ya. iya, closing Ya, statement. mungkin yang pertama disampaikan kepada orang tua khususnya, Iya. karena sekarang marak di Makassar itu adik-adik kita generasi muda, ya, tentang penggunaan kendaraan roda 2, Ya. dimohon kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mempunyai kendaraan bermotor agar tidak memakaikan kendaraan bermotor kepada anak-anak yang masih sekolah SD atau SMP yang belum cukup umur di bawah 17 tahun. Ya. Sayangi anak tak, sayangi keluarga tak. Karena kalau sudah terjadi laka, siapa yang rugi? Yang kedua, terjadi laka lantas itu tidak akan ditanggung oleh jasara harja. Iya. Ya, walaupun ada laporan polisinya, karena tidak dilengkapi dengan SIM. Nah, karena untuk mendapatkan SIM adalah 17 tahun minimal. Iya. Yang kedua adalah kurangi untuk masyarakat pengendara roda 2 terutama, ya, kurangi untuk melawan arus. Iya. Ya, karena sekarang ini lagi digemborkan kami punya tagline, putar balik kembali ke jalan yang benar. Dan itu support dari masyarakat netizen dan luar biasa. Terima kasih kepada masyarakat Makassar yang selalu tertib berlalu lintas. Itu aja mungkin. Ya, ayo kami sama-sama keselamatan nomor 1. Ya, keselamatan nomor 1. Kami belum sempurna, tapi kami tetap berusaha. Selalu mengingat bahwa jangan menjadi penyebab orang lain celaka, Pak, ya. Betul, ya. Karena kecelakaan itu disebabkan terjadinya adalah pelanggaran yang Pelanggaran. pertama. Betul. Baik, terima kasih Pak Kasat, selamat bekerja juga untuk teman-teman. Semoga diberikan kemudahan, dilancarkan semua Amin, aktivitas, amin. ya tentu untuk demi untuk kita semua, Amin, warga amin. Kota Makassar. Terima kasih Mbak Ida sudah Ya. dipanggil atau diundang ke Radio Gama, ya. Iya. Mohon maaf tadi saya ada terlambatan Iya. dengan kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan juga. Baik. Terima kasih kami dari Satuan Lalu Lintas Kasatlantas Polrestabes Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dan penonton channel YouTube kami, Media Kreatif, terima kasih sudah menyaksikan program talk show di kesempatan siang ini dan tentu saja Pak Kasat, quick respon juga Pak ya, Ya. dengan adanya keluhan-keluhan mungkin yang Ya. disampaikan oleh masyarakat, selalu menjadi mitra Ya, dari silakan masyarakat. memang kalau ada keluhan-keluhan dari masyarakat Ya. aduan langsung aja. Sekarang di medsos lebih cepat. Ya, Ya, lebih betul. cepat. Baik. Terima kasih sekali lagi. Saya Ida Fahri juga undur diri untuk program talk show di kesempatan siang. 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik.